Oke, melanjutkan dari video sebelumnya ya. Nah, video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai rumus-rumusnya. Jadi di sini adalah rumus-rumus terkait ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Nah, berikutnya adalah contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya, pertama adalah mean. Jadi kita ingin menghitung mean median modus dari data yang sudah kita susun ini, yang saya sudah kotak ini. Rumusnya adalah sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Fi di sini adalah frekuensi kelas I, Xi di sini adalah nilai tengah kelas ke I. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk memudahkan, saya tulis ulang, ada kelas, ada F, Fi, ada Fki. Fi di sini nilainya adalah 2, 4, 9, 15, 12. Ini sama seperti yang tadi. Fki ini adalah frekuensi kumulatif. 2 ini ya tetap 2. 6 ini dari 4 tambah 2. 15 di sini dari 9 tambah 4 tambah 2. 30 dari 15 tambah 9 tambah 4 tambah 2. Dan seterusnya. Sementara itu, untuk menghitung atau untuk memudahkan mencari rata-rata, kita bikin tabel lagi. Tabel tambahan. Ada kolom XI, ada kolom XI, FI. XI di sini dihitung dari dihitung dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 43,5 contohnya nih. 43,5 itu dari 40 tambah 47 dibagi 2 ketemu 43,5. 51,5 ini dari 48 ditambah 55 dibagi 2 ketemu 51,55. 59,5 dari 56 ditambah 63 dibagi 2 dan seterusnya sampai yang paling bawah 88 ditambah 95 dibagi 2 ketemu 91,5. Terus kemudian kita cari XI-FI, yaitu mengalihkan XI di sini dengan FI di sini. Berarti 87 ini dicari dari 43,5 dikali 2, 206 dari 51,5 dikali 4, 535,5 dari 59,5 dikali 9. Jadi kita kalikan FI dengan XI ya. Ini kali ini kali ini ketemu sebelahnya, ini kali ini ketemu sebelahnya seperti itu ya. Nah, kalau kita total, kalau Fi ini kita total ketemunya 50 atau simbolnya adalah sigma Fi. Karena kita mentotal Fi, maka simbolnya sigma Fi. Sementara kalau kita mentotal sigma Fi ya ketemu 3439 ini adalah sigma SIFI. Jadi kalau misalkan mencari rata-ratanya tinggal kita bagi antara 3439 dibagi 50. Dari sini kita masukkan ke rumus. Jadi untuk mempermudah menghitung mean, maka kita bikin tabel bantu seperti ini. Saya tulis warna biru pada tabel ya. Jadi saya ulangi lagi. Untuk menghitung mean, jadi kita cari dulu XI-nya, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Terus kemudian hasil pembagian tadi, hasil XI-nya di sini kita kalikan sama FI, nanti ketemu SI-FI. Mbok total hasilnya ketemu sigma SI-FI. FI ini mbok total hasilnya ketemu sigma FI, ketemu 50, yang satunya ketemu 3439. Rumus mean adalah sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. Sehingga ketemunya adalah 3439 dibagi 50, ketemunya adalah 68,78. Wes, itu adalah bagaimana cara kita menghitung mean. Sementara kalau median, kita cari dulu letaknya median. Datanya gimana kabeh 50, berarti letak median itu nggone ning gone data ke-25. Data ke-25 itu nggone ning kene. Di kelas yang interval yang keempat. Kenapa keempat? Kita lihat. Kelas kedua, kelas pertama ini adalah data 1 sama 2. Kelas ketiga, kelas kedua itu adalah data ketiga sampai ke-6 dan seterusnya. Sementara adalah data ke-25 nggone ini loh. Ya, datanya di sini. Kelas median nggone adalah di kelas interval yang keempat. Sehingga nilai BE itu adalah BE adalah nilai tepi bawah kelas median. Rumusnya adalah BB kelas median dikurangi 0,5. Batas bawah kelas median dikurangi 0,5. Kelas interval keempat kan 64, berarti dikurangi 0,5 ketemu 63,5. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kan kelas keempat. Sebelum kelas mediannya berapa? 15. Berarti FK-nya adalah yang ini. Yang 15 ini, bukan yang ini loh ya. Tapi yang FK ini, yang atas ini. Karena FK bukan F ya. Sementara F di sini nilainya 15 adalah yang ini. Yang saya kasih tanda ini ya. Yang saya kursor arahkan di sini, ini adalah nilai F-nya. Ini adalah FK 15.
FK-nya yang kita gunakan. Sementara P-nya tadi setelah kita hitung ketemunya adalah 8 yang awal. Setelah kita masuk ke dalam rumus, BE plus setengah N min FK dibagi F dikali P, ketemu 68,83. Jadi teman-teman harus lihat dulu letak mediannya ini yang ngendi. Jadi sebanyak data bagian loro, nah ini letaknya di situ. Kenapa kelas keempat? Marakno iki loh. Ya, perhatikan di FK. FK lek data 1 sampai 15 nggone ning kene. Lek 15 munggah sampai 30 nggone kelas keempat. Sehingga letak mediannya itu terletak di kelas yang keempat. Gampangannya seperti itu. Kelas yang keempat, BB-nya 64 sehingga B batas bawahnya adalah 64 sehingga BE-nya adalah 63,5. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median frekuensi kumulatifnya adalah 30. Kelas sebelumnya berarti adalah 15. Sementara F di sini adalah frekuensi kelas mediannya adalah 15, P-nya di sini adalah 8 karena jarak panjang kelas intervalnya adalah 8, seperti contoh menghitung di awal, ya. Jadi 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Itu ada 8 angka, maka P-nya adalah 8. Atau hitungannya dari awal tadi kita sudah pernah menghitung. Baru dimasukkan ke dalam rumus, ketemunya adalah 68,83. Nah, nanti silakan teman-teman juga coba ya. Jangan cuma melihat video saya, tapi juga ditulis. Saya tidak mau hanya melihat video, tapi juga teman-teman tulis lagi, supaya lebih memahami dengan baik materinya. Nah, untuk modus, itu adalah kita lihat di letak frekuensinya. Oh, ternyata frekuensi paling banyak, ini ternyata nenggone iki frekuensinya 15 sama kayak median, terletak di kelas keempat. Nah, ternyata antara media sama modus letaknya sama-sama di kelas keempat. Walaupun nanti di soal-soalnya tidak menutup kemungkinan media sama modus itu letaknya itu beda. Ya, belum tentu sama seperti ini. Cuman ini kebetulan saja kelas media sama kelas modus letaknya bodoh. Nah, letak modus itu berada di kelas yang keempat. Ya. Nah, rumusnya adalah BO plus D1 per D1 plus D2 dikalikan P. BO adalah nilai tepi bawah kelas modus. BB kelas modus dikurangi 0,5. Berarti BB kelas modusnya adalah 64. Dikurangi 0,5 maka ketemunya adalah 63,5. Sekarang D1. D1 di sini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus. Jadi frekuensi modus, kelas modus dikurangi sebelumnya. Frekuensi kelas modus dikurangi sebelumnya berarti 15 dikurangi 9. 15 dikurangi 9 berarti ketemu 6. Sementara D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah kelas modus. Berarti 15 di sini kelas modusnya, setelahnya adalah 12. Sehingga ketemunya adalah 3. 15 dikurangi 12 sama dengan 3. Ini tetap sama 8. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus modus. Modus sama dengan BO plus D1 per D1 plus D2 dikalikan P. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. D1 tadi ketemu 6, BO-nya ketemu 6,5, D2-nya ketemu 3, P-nya ketemu 8. Hasilnya adalah 8,83 dan hasilnya podo koyek median, kebetulan sama. Ya, ingat ya, kebetulan sama. Jadi belum tentu nanti teman-teman ngitung kalau soal lain hasilnya pun juga akan sama tidak. Jadi tergantung dari persoalannya seperti apa. Ya, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan terkait materi yang ini. Saya harapkan teman-teman tidak hanya memperhatikan video saya, tapi juga benar-benar mencermati dan juga ditulis ulang materinya, ya. Karena pembelajaran statistik itu teman-teman kalau hanya melihat videonya dan hanya memperhatikan tapi teman-teman tidak bergerak untuk menulis, itu sama juga bohong. Jadi teman-teman harus menulis lagi, sehingga nantinya ketika teman-teman bingung itu tahu letaknya. Jadi teman-teman masih ingat apa yang teman-teman pikir, yang ada di otak teman-teman sama apa yang teman-teman tulis, ya. Seperti itu untuk video mengenai ukuran pemusatan data untuk data yang berkelompok. Oke.